Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu ciri khusus pada hewan. Sebelum kita membahas lebih lanjut dari ciri khusus pada hewan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ciri khusus. Nah, ciri khusus adalah ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungan atau habitatnya, jenis makanan, serta alat pernapasan dan pemangsanya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ciri khusus, maka selanjutnya kita akan membahas ciri khusus yang ada pada hewan. Dan ini akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamri Zaitia. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ciri-ciri khusus pada hewan tertentu. Hewan yang saya pilih ialah hewan gajah, kuda, dan kanguru. Sebelum kita memasuki ciri-ciri khusus, alangkah baiknya dulu kita memahami perbedaan antara ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Jadi ciri-ciri umum itu ialah ciri-ciri yang dimiliki semua makhluk, yaitu tumbuh berkembang biak, memperoleh makanan, beradaptasi, menanggapi rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Sedangkan ciri-ciri khusus itu ialah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan habitatnya, jenis makanannya, serta alat pernapasan dan pemangsanya. Sudah terlihat jelas perbedaan antara ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri khusus pada hewan gajah. Gajah ini memiliki ciri-ciri khusus yang paling mencolok adalah belalai dan gadingnya. Jadi belalai ini digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernafas, menghisap air, dan mengambil benda. Gigi serinya itu tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau menggali. Daun telinganya itu yang sangat besar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat. Contohnya seperti sabana, hutan gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Gajah dapat hidup selama 70 tahun di alam bebas. Mereka berkomunikasi melalui sentuhan, penglihatan, penciuman, dan suara gajah. Selanjutnya, saya ingin membahas ciri-ciri khusus pada hewan kanguru. Jadi ciri-ciri khusus pada hewan kanguru ini adalah kanguru merupakan hewan mamalia yang memiliki kantong atau disebut dengan marsupialia. Hewan ini termasuk kepada hewan khas Australia. Kanguru mempunyai dua kaki belakang yang sangat kuat. Telapak kakinya yang didesain besar untuk meloncat. Kanguru ini bisa meloncat dengan kecepatan 20-25 km per jam. Tapi mereka bisa meloncat lebih dari 20 hingga 25 km per jam, yaitu 70 km per jam. Harapan hidup kanguru itu hanya berkisaran 9-18 tahun. Walaupun kadang-kadang ada beberapa kanguru itu yang hidup selama 28 tahun. Kanguru ini diketahui memiliki otot tungkai depan atau disebut dengan bicep yang kuat, dan kini telah diketahui bahwa otot tersebut selain berfungsi untuk melawan musuh, berfungsi sebagai mengikat betina. Selanjutnya saya ingin menjelaskan lagi ciri-ciri khusus pada hewan kuda. Jadi ciri-ciri khusus pada hewan kuda ini yang sangat terlihat oleh mata kita, yaitu dia memiliki sepatu di keempat kakinya untuk melindungi kaki saat dia berjalan dan berlari. Dia juga memiliki ekor yang panjang untuk menjaga keseimbangan dia saat dia berdiri, berjalan, dan berlari. Dia juga memiliki bulu yang bulu tersebut berfungsi untuk melindungi dia di saat teriknya matahari dan di saat dinginnya hujan. Selain itu, dia juga memiliki 4 kaki yang berfungsi untuk berjalan, berlari, dan untuk menopang tubuhnya saat berdiri. Selanjutnya saya akan membahas ciri khusus pada hewan unta. Nah, ciri khusus pada hewan unta ada beberapa. Yang pertama yaitu hewan unta ini memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan, dan letak punuk ini itu pada bagian punggung dari unta. Kedua, hewan unta memiliki telapak kaki yang tebal untuk mencegah panas dari gurun pasir. Yang ketiga, hewan unta memiliki
bulu mata yang tebal agar tidak ada debu yang masuk. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, hewan unta ini memiliki lubang hidung yang dapat menutup agar tidak ada debu yang masuk. Nah, jadi ciri khusus pada unta ini digunakannya untuk beradaptasi pada lingkungan dia hidup, yang dimana kita ketahui unta hidup pada gurun pasir, yang dimana cuacanya sangat panas, kering, dan berdebu. Dan pada gurun pasir juga ketersediaan makanan sangat susah didapatkan, sehingga itulah gunanya dari punuk unta tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri khusus dari burung hantu. Yang pertama yaitu burung hantu ini memiliki penglihatan yang tajam ataupun mata yang tajam. Burung hantu memiliki penglihatan mata yang tajam pada saat malam hari, sehingga mampu melihat mangsa dalam detail. Dan yang kedua, burung hantu memiliki ciri khusus pendengaran yang tajam, yaitu burung hantu mampu mendengar gesekan dalam frekuensi yang rendah. Yang ketiga, burung hantu ini memiliki ciri khusus senyap suara karena bulu, yang dimana saat burung hantu terbang menangkap mangsa, suara kepaknya akan diredam oleh bulunya sehingga tidak terdengar burung hantu sedang mengejar mangsanya, yang dimana guna dari ciri khusus yang ini untuk mengelabui mangsanya. Dan yang keempat, burung hantu ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yang dimana kecepatannya yaitu 65 km per jam dengan kedap suara. Dan yang kelima, burung hantu ini memiliki sensitivitas yang tinggi, yang dimana burung hantu ini hidup secara individu dan menganggap sesuatu yang ada di sekitarnya itu merupakan bahaya bagi dirinya. Yang keenam, burung hantu ini memiliki kemampuan tingkat terbang yang sangat tinggi, yang dimana burung hantu mampu terbang kurang lebih dari 20 meter, sehingga mampu melihat mangsa secara total dari ketinggian 20 meter. Dan yang ketujuh, burung hantu ini memiliki struktur kuku yang unik, yang dimana burung hantu ini memiliki 2 kuku di depan dan 1 kuku di belakang, dan memiliki ukuran besar sesuai kakinya, keras dan runcing. Bagian depan memungkinkan burung hantu menangkap mangsa tanpa jatuh, sehingga ketika burung hantu ini menangkap mangsanya, kuku-kukunya akan langsung mengunci mangsa dan tidak akan bisa lepas lagi dari genggaman burung hantu ini. Dan ciri khusus yang terakhir ataupun yang ke-8 yaitu burung hantu ini memiliki ciri khusus kemampuan kepalanya berputar 270 derajat, yang dimana kemampuan ini dapat digunakan untuk melihat mangsa secara total tanpa harus menggerakkan badan dari burung hantu. Nah, seperti itulah ciri khusus pada burung hantu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri khusus yang ada pada hewan landak. Yang pertama yaitu hewan landak ini memiliki duri di tubuhnya, yang dimana fungsi dari duri ini untuk melindungi dirinya dari musuh yang ingin memangsa, dan landak ini bisa menembakkan duri kepada musuh. Yang kedua, landak memiliki penciuman yang tajam, sehingga landak dapat mengetahui di mana makanan ataupun mangsanya. Dan landak ini juga hewan yang pemakan tumbuhan ataupun herbivora. Dan yang ketiga, ciri khusus landak yaitu memiliki kuku yang tajam, yang dimana fungsi dari ciri khususnya ini yaitu untuk mengais tanah ataupun merobek tanaman dan berjalan untuk mempertahankan posisinya. Yang keempat, landak ini merupakan hewan yang berdarah panas, sehingga tubuhnya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragam. Yang kelima, landak ini dapat menggulungkan diri,
yang dimana landak akan menggulungkan dirinya sehingga mangsa tidak dapat memakan landak karena durinya yang tajam. Dan yang keenam, hidup landak ini dapat pada berbagai habitat. Landak dapat hidup di berbagai habitat karena landak dapat menyesuaikan diri kepada semak-semak setiap daerah. Dan yang ketujuh, landak ini juga melakukan hibernasi, yang dimana landak akan tidur pada saat musim dingin untuk menghemat energinya dan membuat tubuhnya ekstra energi kembali. Yang ke-8, landak ini memiliki ciri khusus kebal kepada beberapa racun ular. Dan yang ke-9, landak ini memiliki rangsangan duri. Setiap landak merasa terancam, maka duri-durinya bisa bangkit dan terbang kepada pemangsanya. Ini bisa kita jelaskan seperti ketika landak ini dalam keadaan yang tenang atau tidak terancam, duri-durinya akan berada dalam keadaan normal. Dan ketika landak ini merasakan dia sedang dalam keadaan berbahaya ataupun terancam, maka duri-durinya akan terangsang dan bisa melepas ataupun kayak seperti menembak kayak gitu untuk mengalahkan mangsanya. Dan yang ke-10 ataupun ciri khusus yang terakhir, landak ini tidak memerlukan banyak kalori pada makanan. Karena landak hewan aktif dan hewan liar, sehingga landak memiliki banyak di kehidupan liar untuk beraktivitas. Nah, seperti itulah ciri khusus pada hewan landak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri khusus pada kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Nah, hal ini itu berfungsi untuk ia mencari makan di jalanan yang jauh. Yang kedua, hewan ordo Citroria yang merupakan hewan yang menggunakan bagi kaki yang depannya menjadi sayap. Dan yang ketiga, mencari makan di malam hari, tapi ia tidak mengandalkan matanya untuk mencari makan, karena matanya itu tidak berkembang dengan semestinya. Lanjut, keempat, ekolokasi. Kemampuan kelelawar untuk memancarkan dan menancapkan kembali gelombang sonar. Gelombang yang dipancarkan oleh kelelawar itu kemudian menancap di suatu benda yang di depannya dan dapat diterima kembali oleh kelelawar. Yang kelima, dapat tidur di posisi terbalik. Artinya kepalanya itu berada di bawah dan kakinya itu mencengkram di dinding goa atau di dinding pohon. Nah, kemampuan ini mempermudah kelelawar untuk terbang. Keenam, memiliki selaput kulit yang terbentang dari sisi badan sampai ujung kulit yang berfungsi sebagai sayap untuk terbang. Yang ketujuh, mengeluarkan frekuensi tinggi dari mulutnya. Hal itu berguna untuk memancarkan gelombang yang kemudian dipantulkan kembali untuk mengetahui benda-benda yang ada di depannya. Lanjut ke 8, melakukan hibernasi pada musim dingin. Fungsinya itu agar kelelawar tidak perlu selalu mencari makanan karena makanan pada musim dingin itu sulit diperoleh. Ke-9, kelelawar itu suka hidup di dalam goa. Kelelawar suka dengan kelembapan. Itu untuk menjaga suhu tubuh agar tetap terjaga. Ke-10, memiliki indera penciuman yang tajam. Dengan indera penciuman yang tajam, kelelawar dapat mencari dan menemukan sumber makanan dengan jarak jauh. Ke-11, ia mampu menangkap dan mengeluarkan gelombang ultrasonik. Kemudian saya memilih biawak. Ciri-ciri khusus pada biawak. 1, ia mempunyai lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya. Kedua, hidup di tempat yang lembab karena makanannya adalah serangga, kadal, ikan kecil. Ketiga, memiliki penglihatan yang tajam, mampu melihat sampai jarak 300 meter, dan pada saat malam hari, ia tidak bisa melihat dengan baik. Keempat, lidah bisa mendeteksi rasa. Kelima, ia memiliki penciuman yang tajam, bahkan bisa mencium hewan yang sekarat dalam jarak 9,5 km. Dan yang keenam, pada liur hewan ini,
itu terdapat bakteri yang menimbulkan efek langsung setelah gigitannya. Misalnya ia langsung mengalami bengkak pada kulit yang digigit. Terakhir, ciri khusus pada cicak. Cicak memiliki telapak kaki yang lengket. Cicak dapat dengan mudah menempelkan kakinya serta berjalan tanpa jatuh pada dinding. Kedua, cicak dapat memutuskan ekornya dalam keadaan bahaya. Peristiwa ini disebut peristiwa autotomi yang bertujuan untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang ketiga, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga yang terbang. Keempat, ukuran cicak antara 7,5 sampai 15 cm. Cicak adalah hewan berukuran kecil. Kelima, memiliki jarak kaki yang tebal. Memiliki jari kaki yang tebal dan empuk. Pada bagian jari kaki memiliki struktur yang empuk. Keenam, memiliki jidat yang cekung. Ketujuh, cicak ini memiliki mata berukuran besar dan tidak memiliki kelopak mata. Kedelapan, ia memiliki kepala berbentuk segitiga dengan kuping yang kecil dan bulat. Dan yang terakhir, kesembilan, ekor cicak itu tampak mengkilap karena ia memiliki sisik. Saya Rizka Fona dengan NIM 210209176. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi ciri-ciri khusus pada hewan bunglon, terenggiling, dan kera. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang ciri khusus pada hewan bunglon. Bunglon memiliki lidah yang panjang untuk menangkap serangga dan makanannya. Lidah bunglon ternyata memiliki ukuran 2 kali lebih panjang daripada ukuran tubuhnya. Ketika lidah ini disimpan di dalam mulutnya, lidah bisa dilipat karena sifatnya yang elastis. Ciri khusus yang mencolok pada hewan bunglon yaitu mampu mengubah warna kulitnya dengan cepat untuk menghindari bahaya dan membantunya mendapat makanan. Habitatnya di pohon atau di semak. Nah, hewan bunglon tersebut adalah hewan yang sejenis dengan tokek. Yang membedakannya hewan tokek dan hewan bunglon adalah ketika bunglon menjumpai musuh, dia bisa berubah warna sekejap. Dengan sekejap dia bisa berubah warna dengan di mana posisinya terletak. Misalnya di pohon, dia bisa berubah jadi warna pohon sehingga musuh tidak bisa melihat hewan tersebut. Nah, selanjutnya hewan terenggiling. Ciri khusus pada hewan terenggiling yaitu mampu menggulung tubuhnya seperti bola untuk melindungi dari musuh. Habitatnya di hutan. Nah, mamalia khas berwarna kecoklatan bersisik dengan cakar panjang pada kaki depan. Kepala dan ekor panjang menipis, menggantung di bawah tubuh ketika berjalan di atas tanah. Ekor melingkar tubuh jika terganggu untuk melindungi tubuh yang tidak bersisik. Nah, hewan terenggiling ini sama seperti halnya hewan landak. Cuman yang membedakannya hewan landak yaitu berduri, kalau hewan terenggiling ini berbentuk kulit salak hewannya. Dia kalau ketika menjumpai musuh dia langsung berubah menjadi bulat. Ini hewan kera. Hewan kera ini sama seperti hewan monyet. Ciri umum hewan monyet merupakan hewan primata. Monyet merupakan omnivora. Monyet berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Memiliki bulu sebagai penutup tubuh. Memiliki ekor panjang. Memiliki 2 kaki dan 2 tangan. Habitatnya monyet berada di darat atau banyak terdapat di hutan. Merupakan hewan pemanjat pohon. Nah, hewan kera ini sama seperti hewan monyet. Yang membedakannya hewan kera memiliki ekor. Nah, yang membedakannya hewan kera dan monyet yaitu ekornya biasanya panjang. Pergerakan hewan kera lambat, kalau monyet lebih lincah. Ukuran tubuh, kalau monyet kan dia biasanya kecil. Kalau kera ini waktu besarnya besar kali tubuhnya. Nah, cara hidup kera cenderung soliter atau sendiri, tidak berkelompok. Dia asing. Dia kera ini lebih terasingi. Kalau hewan monyet tersebut lebih suka berkelompok-kelompok.
Nah, hewan kera ini biasanya warnanya kalau udah besar lebih ke perang, kalau monyet lebih gelap, dia lebih hitam. Nah, tadi saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri khusus yang ada pada beberapa hewan. Maka dari itu dapat kita simpulkan, ciri-ciri khusus ini merupakan ciri khusus yang hanya dimiliki beberapa hewan, dan tidak semua hewan memiliki ciri khusus ini. Nah, semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat memberi manfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kekurangan di dalam penjelasan kami tadi, kami mohon maaf dan kami sangat menerima saran dan kritik dari teman-teman semua. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.